Sejumlah warga negara Indonesia resmi mengajukan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang mulai berlaku pada Jumat 2 Januari 2026. Berdasarkan penelusuran di laman Mahkamah Konstitusi pada Sabtu 3 Januari 2026, tercatat sedikitnya 7 permohonan judicial review yang telah didaftarkan. Seluruh gugatan tersebut diajukan pada penghujung tahun 2025 dan mayoritas pemohonnya berasal dari kalangan mahasiswa, meski sebagian lainnya berlatar belakang pekerja. Lantas, apa saja pasal-pasal tersebut? Gugatan pertama menyasar ketentuan tindak pidana penggelapan dalam pasal 488 dan pasal 618 KUHP, serta sejumlah pasal dalam KUHP baru yang berkaitan dengan gelar perkara dan penetapan penyidikan. Para pemohon menilai pasal-pasal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam penerapan hukum terhadap perkara yang sedang berjalan saat KUHP baru mulai berlaku. Selanjutnya, gugatan juga diajukan terhadap pasal 302 ayat 1 KUHP yang mengatur larangan menghasut seseorang agar tidak beragama. Para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menghapus pasal ini karena dianggap membuka peluang kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi dan keyakinan, serta berpotensi mengekang kebebasan berpikir dan berpendapat di ruang publik. Pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden turut menjadi objek gugatan. Pemohon menilai pasal 218 KUHP dapat menimbulkan efek ketakutan atau fear effect di tengah masyarakat. Mereka khawatir pasal ini membuat warga membatasi kritik dan ekspresi publik karena takut dipidana meskipun kritik tersebut dilakukan untuk kepentingan umum. Gugatan berikutnya menyoal pasal perzinaan, khususnya mekanisme pengaduan dalam pasal 411 KUHP. Para pemohon berpendapat bahwa hubungan seksual konsensual antara orang dewasa tidak menimbulkan korban langsung sehingga sulit menentukan kerugian nyata atau harm yang dapat dijadikan dasar pemidanaan, terlebih jika aduan diajukan oleh pihak ketiga seperti orang tua atau anak. Ketentuan mengenai hukuman mati dalam pasal 100 KUHP juga digugat. Pemohon meminta adanya kejelasan indikator penilaian terkait masa percobaan pidana mati selama 10 tahun. Mereka mendorong agar pengaturan tersebut diperjelas melalui peraturan presiden guna mencegah penerapan yang subjektif dan tidak transparan. Selain itu, pasal penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara dalam pasal 240 dan 241 KUHP turut digugat oleh sekelompok mahasiswa. Para pemohon menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan publik dan evaluasi kinerja pemerintah tidak seharusnya dikategorikan sebagai penghinaan. Mereka juga merujuk putusan MK sebelumnya yang melarang lembaga negara menjadi pelapor dalam perkara pencemaran nama baik.
Gugatan ketujuh menyasar ketentuan tindak pidana korupsi dalam pasal 603 dan 604 KUHP. Pemohon meminta adanya pengecualian bagi tindakan yang dilakukan dengan itikat baik dalam menjalankan tugas atau perintah jabatan yang sah. Menurut pemohon, tanpa frasa tersebut, pasal ini berpotensi menjerat pihak-pihak yang sebenarnya tidak memiliki niat jahat atau mens rea. Seluruh gugatan ini kini menunggu proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi dan menjadi sorotan publik di tengah penerapan KUHP baru yang dinilai membawa perubahan besar dalam sistem hukum pidana nasional. Lalu, mengapa publik khawatir dengan KUHP dan KUHAP baru ini? Pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru pada 2 Januari 2026 dinilai menjadi ancaman serius bagi kebebasan sipil, khususnya hak warga negara untuk menyampaikan pendapat. Kekhawatiran ini menguat seiring munculnya teror terhadap aktivis dan tokoh yang kritis terhadap pemerintah, bahkan sebelum aturan tersebut diterapkan secara penuh, sehingga menimbulkan kekhawatiran menyempitnya ruang demokrasi. LBH Jakarta menilai sejumlah ketentuan dalam KUHP baru bermasalah, terutama pasal penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara, yang berpotensi mengkriminalkan kritik baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media digital.